Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyebut pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH selama 1 hari dalam sepekan. Ia juga menegaskan target kebijakan tersebut adalah menekan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM hingga 20%. Apakah klaim penghematan BBM sebesar 20% melalui kebijakan WFH 1 hari ini benar dan realistis? Kita bahas. Udah diputuskan tadi, nanti diumumkan, bukan saya yang ngumumkan. Siapa yang ngomongin siapa? Bukan saya lah, nanti Pak Menko kali, Pak Menko. Kalau saya hitung gini, Pak Menko mungkin betul. Kalau diliburin kan yang dipilih yang dampak paling kecil ke produktivitas kan. Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke productivity dianggap paling kecil. Sementara travelnya perjalanannya sama dari sini ke kantor. Tapi di sini kan apa? Kalau di sini kan pagi-pagi olahraga, nih habis itu nggak lama sholat Jumat, habis itu pulang. Pabrik juga kan sama kan, paling pendek gitu. Jadi dipilih yang paling sedikit shocknya ke produktivitas, kira-kira gitu. Secara sederhana, hitung-hitungan itu memang tampak masuk akal. 1 hari dari 5 hari kerja dengan asumsi perjalanan menggunakan BBM menghasilkan potensi penghematan 20%. Namun benarkah sesederhana itu? Dalam artikel Kompas.id pada 24 Maret 2026, ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi berpandangan bahwa kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan memang ditujukan untuk menekan konsumsi BBM. Namun di sisi lain kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha. Yang menjelaskan berkurangnya mobilitas masyarakat akibat skema WFH 1 hari akan langsung terasa pada sektor transportasi termasuk ojek daring serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergantung pada aktivitas pekerja kantoran. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga dinilai berisiko menekan sektor industri, khususnya manufaktur jika diterapkan secara luas hingga sektor swasta. Oleh karena itu, Fahmi menekankan pentingnya perhitungan yang matang antara manfaat dan biaya dari kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Ia menyarankan agar pemerintah menghitung secara cermat cost and benefit dari penerapan WFH 1 hari, sehingga kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi juga tidak membebani sektor lain. Di sisi lain, Fahmi juga menilai efektivitas kebijakan ini masih menjadi tantangan. Menurut dia, tidak mudah memastikan ASN dan pekerja swasta benar-benar menerapkan WFH secara konsisten. Bisa saja ASN dan pekerja swasta tidak benar-benar bekerja dari rumah, melainkan work from everywhere, misalnya dari tempat wisata, sehingga konsumsi BBM tidak berkurang secara signifikan. Sebagai alternatif, Fahmi menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada kebijakan pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran. Menurut dia, subsidi sebaiknya hanya diberikan kepada sepeda motor serta kendaraan angkutan barang dan penumpang. Di luar itu, seluruh mobil pribadi didorong beralih ke BBM non-subsidi. Yang menilai pembatasan subsidi BBM dapat menghemat APBN hingga sekitar 120 triliun rupiah per tahun, yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Sahabat Kompas, menurut kamu apakah kebijakan work from home atau WFH 1 hari dalam sepekan ini cukup efektif untuk membantu menghemat energi? Dan bagaimana mekanisme pengawasan yang tepat untuk mengantisipasi pegawai-pegawai yang justru memanfaatkan momen WFH untuk hal lain?